Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat ma'arif, kaum muslimin, muslimat, wabil khusus keluarga besar Lembaga Pendidikan Ma'arif, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mendapat tugas dari Lembaga Ma'arif untuk menguraikan kewajiban, syarat, dan rukun puasa. Dasar kewajiban puasa, saya kira semua sudah memahami, bahkan sudah menghafal ayatnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Al-Baqarah 183. Beberapa hari tertentu adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Al-Baqarah 185. Para pemirsa, sahabat ma'arif rahimakumullah, yang diwajibkan menjalankan puasa Ramadan adalah mereka yang memenuhi persyaratan, yakni syarat wajib puasa sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Bagi mereka yang tidak beragama Islam, tidak diwajibkan puasa. Bila ia masuk Islam, maka tidak wajib mengqadha puasanya yang telah lalu, karena setiap orang yang masuk Islam diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu. Al-Anfal ayat 38. Yang kedua, berakal. Orang yang terganggu akalnya atau orang yang gila tidak wajib berpuasa. Dan yang ketiga, baligh atau dewasa, yaitu berumur 15 tahun ke atas atau sudah menstruasi bagi anak perempuan, dan mimpi sebagai tanda baligh bagi anak laki-laki meskipun usianya belum mencapai umur 15 tahun. Anak yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Namun demikian, bila anak itu telah mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, kemudian ia melaksanakan puasa, maka puasanya dianggap sah. Oleh karena itu, sejak kecil anak-anak harus dilatih berpuasa, sehingga pada saat memasuki dewasa mereka telah terbiasa melaksanakan puasa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasin, nganin naimi hatta yastayqidu, wa anis sohiri hatta yakburo, pangalil majnuni hatta yakila au yufiqah. Ada 3 kelompok yang dibebaskan dari hukum, yaitu yang pertama, orang yang tidur sehingga ia bangun, yang kedua, anak-anak sampai ia baligh, dan yang ketiga, orang gila sampai ia sembuh. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan An-Nasai. Yang kedua, mampu berpuasa. Mereka yang tidak mampu berpuasa karena sudah sangat tua, sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, dan seterusnya, tidak wajib berpuasa. Kewajiban itu diganti dengan membayar fidyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu
fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi mereka yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Baqarah 184. Sementara bagi orang sakit yang diharapkan sembuhnya atau dalam perjalanan, sesuai dengan firman Allah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang telah ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Al-Baqarah 185. Para pemirsa, sahabat ma'arif rahimakumullah, terkadang ada pertanyaan mengenai wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa. Apakah cukup diganti dengan fidyah? Jawabannya ada 4 pendapat. Yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah, mereka harus mengqadha puasanya karena menurut Imam Abu Hanifah disamakan dengan orang yang sakit, yaitu sesuai dengan firman Allah, faman kana minkum maridun. Ya, jadi sakit, maka fa'iddatun min ayamin ukhra, harus nyaur, ya. Kemudian kedua, menurut Imam Malik, bagi wanita hamil yang tidak berpuasa cukup mengqadha, dan bagi wanita menyusui yang tidak berpuasa harus mengqadha dan membayar fidyah. Ya, membayar fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. Kalau 1 sok 3 kilo berarti 7,5 on beras, ya. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bila wanita hamil dan menyusui tidak puasa karena khawatir kesehatan dirinya atau kesehatan dirinya dan anaknya, maka cukup qadha. Namun bila mereka tidak puasa lantaran khawatir akan kesehatan anaknya, mereka harus mengqadha dan membayar fidyah. Kemudian pendapat yang keempat, menurut Syekh Yusuf Qaradawi, apabila wanita hamil dan menyusui berlangsung lama dan kemudian tidak berpuasa hingga masuk Ramadan berikutnya, maka mereka cukup membayar fidyah karena tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi kalau menurut saya sebaiknya wanita hamil dan menyusui tetap berpuasa dengan catatan ia sehat, dan dengan catatan mereka memperbanyak makanan yang bergizi, ya, ketika berbuka dan sahur. Kenapa? Karena menurut pendapat 4 mazhab sebagaimana yang kita yakini, salah satu dari 4 mazhab ini, 4 mazhab, bila mereka tidak berpuasa minimal harus mengqadha, tidak ada yang fidyah, minimal harus mengqadha puasanya. Kecuali tadi menurut pendapat Syekh Yusuf Qaradawi itu kan seperti orang yang hamil dan menyusui terus menerus, bisa jadi karena setiap tahun punya anak, ya, atau sehingga tidak ada kesempatan untuk qadha. Maka karena tidak ada kesempatan untuk qadha, ya gantinya fidyah. Para pemirsa rahimakumullah, berikutnya syarat sah puasa. Pelaksanaan ibadah puasa menjadi sah bila memenuhi 4 persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Orang-orang non-muslim tidak sah bila melakukan ibadah puasa. Yang kedua, mumayyiz, yaitu seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah memiliki kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kira-kira mungkin sudah masuk MI lah, MI atau SD, mungkin kelas 2 atau kelas 3. Sudah mumayyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, keluar darah sehabis melahirkan itu nifas, tidak boleh berpuasa. Namun mereka wajib mengqadha atau mengganti puasa yang ditinggalkannya pada hari lain setelah mereka suci dari haid maupun nifasnya. Keterangan dari hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kama kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah.
kami diperintahkan Rasulullah SAW mengqadha puasa dan tidak disuruhnya untuk mengqadha sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ingat, hadis ini khusus masalah perempuan yang haid atau nifas di bulan Ramadan. Mereka supaya mengqadha puasanya, sedang sholatnya tidak perlu diqadha. Namun bagi orang yang lupa atau lalai tidak sholat kapanpun, ya lalai misalnya tertidur, maka ia tentu wajib qadha dengan dasar antara lain sabda Nabi Muhammad SAW, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaruha la kaffarata illa dzalika aqimis sholata lidzikri. Barang siapa lupa akan sholat, maka sholatlah ketika ingat, karena tidak ada tebusannya kecuali itu. Allah Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Aqimis sholata lidzikri. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Yang keempat, dikerjakan pada hari-hari yang diperkenankan untuk berpuasa. Jika melaksanakan puasa pada waktu yang tidak diperbolehkan puasa padanya, maka puasanya tidak sah, bahkan tidak boleh dilakukan. Dilarang puasa pada 1. hari raya Idul Fitri, 2. hari raya Idul Adha, yang ketiga hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Jadi yang satu menyendiri, satu yaitu 1 Syawal yang Idul Fitri, yang 2, 3, 4, 5 urutan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah sebagai Idul Adha, 11, 12, 13 sebagai hari-hari tasyrik. Dijelaskan dalam hadis Nabi, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahri. Nabi SAW melarang puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya, naha Rasulullah SAW an shaumi yaumil fitri wa yaumil adha wa ayyamit tasyrik. Ini tambahannya, wa ayyamit tasyrik. Nabi SAW melarang puasa pada Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para pemirsa rahimakumullah, berikutnya mengenai rukun puasa. Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Bila ditinggalkan salah satunya saja, maka ibadahnya tidak sah. Rukun ibadah puasa memang hanya 2 macam, yaitu yang pertama, niat melaksanakan ibadah puasa. Waktunya pada malam hari sejak waktu maghrib sampai menjelang fajar. Keharusan niat dalam setiap ibadah, termasuk ibadah puasa, berdasarkan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aw yuqimus shalah hunafa aw yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan agama dengan lurus, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Kemudian sabda Nabi, innamal a'malu binniyati. Sungguhnya sahnya setiap amal itu harus disertai dengan niat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Khusus dalam masalah puasa, ada sabda Nabi, malam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya tidak sah puasanya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Contoh lafal niat yang biasa kita lakukan adalah nawaitu somahodin ngan ada ifardi syahri ramadhani hadis sanah fardholillahi ta'ala. Saya berniat melakukan puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kata Ramadhani dimudhofkan kepada hadis sanah. Jadi Ramadhani hadis sanah, bukan Ramadhana hadis sanah. Ini menurut nahwu seperti itu. Nah, misalnya ada di Fathul Muin, ada
keterangan seperti itu. Walaupun tentu kalau Ramadannya ya cuma salah harokat, tapi tetap sah-sah saja. Cuma ketika menggunakan Ramadhana hadisana ya kurang baik menurut nahwu. Mestinya Ramadhani hadisana. Memang isim ghair munsharif, tapi ketika dimudhofkan menjadi munsharif. Pada puasa sunnah diperbolehkan niat di pagi hari sampai menjelang waktu duhur berdasarkan hadis sahih an Aisyah ummul mukminin qalat dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal 'indakum syai'un faqulna la qala fa in idzan shaimun summa atana yauman akhar faqulna ya Rasulullah uhdiyalana haisun faqala arinihi walaqad asabtu shaiman faakala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dan bertanya, apakah kamu punya makanan? Aku menjawab tidak. Maka beliau bersabda, baiklah kalau begitu hari ini aku berpuasa. Kemudian pada hari yang lain beliau datang lagi kepadaku, lalu aku katakan kepadanya, wahai Rasulullah, kami diberi hadiah makanan haisun dari korma. Beliau berkata, tunjukkan padaku. Sebenarnya sejak pagi aku berpuasa. Kemudian beliau memakan makanan itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ahmad. Yang kedua, rukun yang kedua, meninggalkan segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar di waktu subuh sampai terbenam matahari di waktu maghrib, berdasarkan firman Allah, wa kulu washrubu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus syiyama ilal lail. Dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Al-Baqarah ayat 187. Demikian para pemirsa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.